Bab 1190, Memberontak. Wajah Angel Ye mulai memerah setelah minum beberapa saat. Wajah Zala di sampingnya juga merah. Kedua wanita itu jelas tidak jago minum. Makanan malam ini sangat menyenangkan. Sander Ye juga belajar banyak hal tentang dunia luar dari Angel Ye. Dia juga menyadari kakaknya memang sudah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dan dia mungkin tidak mampu bertarung dengan dia. Pedang Yi miliknya saat ini memiliki 90% kekuatan pedang King Xuan. Sedangkan Angel Ye ada di wilayah 9 negara itu. Dan bahkan belum masuk 10 besar. Wilayah 9 negara. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sudah waktunya dia keluar dan melihat-lihat. Seolah memikirkan sesuatu. Sander Ye tiba-tiba melihat ke arah Zala. Tidak hanya Sander Ye. Angel Ye dan Fanny Zhou juga melihat ke arah Zala. Sander Ye berkata, "Zala, apakah kamu tahu wilayah 9 negara ini?" Zala menyesap anggunnya dan berkata, "Rasanya agak familiar. Sesuatu yang familiar." Sander Ye mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Angel Ye. Angel Ye melirik ke Zala. Dan kemudian mengirim pesan energi Xuan kepada Sander Ye. Gadis ini mungkin berasal dari wilayah 9 negara atau ada hubungannya dengan tempat ini. Dia bisa berubah menjadi memiliki garis keturunan iblis gila. Seharusnya ada hubungan sebab akibat dengan keluarga kita masalah ini yang harus kamu khawatirkan. Kamu cari tahu sendiri. Minumlah. Sander Ye. Larut malam. Zala sudah terbaring di meja dalam keadaan mabuk. Dan dia masih memegang pisau di tangannya. Dia akan mengayunkannya kapan saja. Lalu berteriak, "Habisi!" Biarpun wajah Angel Ye memerah. Dia tidak mabuk. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator Budo. Tetapi, dia tidak menahan rasa mabuknya. Jadi dia sedikit mabuk. Angel Ye tiba-tiba berkata, "Pergi jalan-jalan." Fanny Zhou mengangguk. Baik. Mereka bertiga meninggalkan aula utama dan keluar. Saat ini, langit penuh bintang. Bulan cerah menggantung. Dan angin sepoi-sepoi bertiup dari sekeliling. Itu sangat sejuk. Angel Ye mengangkat kepalanya dan menatap ke langit berbintang. Lalu berkata, "Dik, apakah tujuanmu benar-benar mendominasi alam semesta?" Adik. Dia tidak lagi menyembunyikan identitas Sander Ye. Dan tentunya tidak perlu menyembunyikannya. Karena dia mengetahui bahwa Nona Zhou ini sebenarnya sudah mengetahui identitas Sander Ye sejak lama. Tetapi dia tidak mengungkapkannya. Fanny Zhou memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye mengangguk. "Lia." Angel Ye menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Alam semesta ini sangat besar. Selama bertahun-tahun, aku sudah mengikuti ibu berjalan jauh sekali. Aku sudah melihat banyak peradaban yang sangat kuat dan pakar top. Aku hanya bisa bilang, "Dik, jalan yang harus kamu tempuh masih panjang." Sander Ye mengangguk. "Aku tahu." Angel Ye berkata. Kakak dan adik mengatakan sesuatu yang benar sebelumnya. Yaitu reputasimu saat ini tidak cukup terkenal. Terutama di luar. Kamu hampir tidak memiliki rasa keberadaan. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar alam semesta peradaban ditaklukkan pada dasarnya karena bibi dan ayah. Jadi bersedia bergabung dengan alam semesta Guanxuan. Dalam keadaan seperti itu, secara alarni tidak mungkin bagi orang-orang peradaban yang kuat untuk 100% tunduk pada kamu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. "Kakak berbicara terus terang. Apakah kamu keberatan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak keberatan." Angel Ye mengangguk. "Maksud kakak, kamu boleh keluar dan mencoba. Misalnya wilayah 9 negara. Tempat ini cocok untuk anak muda untuk mencoba. Di tempat itu juga, kakak benar-benar menyadari ada orang di luar dunia.
Dan ada dunia di luar dunia. Sander Ye terdiam. Dia sangat jelas tentang bakat Angel Ye. Tidak hanya bakat kakak yang menakutkan, tetapi dia juga memiliki garis keturunan yang istimewa. Dan orang-orang yang mengajarinya adalah ahli terbaik di dunia. Tapi orang dengan kondisi seperti dia saja merasa ngeri saat pergi ke wilayah 9 negara. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tempat itu. Tentu saja hal ini juga menginspirasi semangat juangnya. Dia juga ingin keluar dan mencoba. Temui para jenius dari setiap peradaban. Angel Ye tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. Aku pergi. Ayo semangat. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya tombak dan membubung ke langit. Dan menghilang ke kedalaman langit dalam sekejap mata. Melihat Angel Ye segera pergi, Sander Ye tersenyum tipis. Kakak jauh lebih ceria dari sebelumnya. Saat bertemu Angel Ye sebelumnya, Angel Ye relatif pendiam. Tapi sekarang, dia sangat ceria. Tentu saja emosinya masih sama dan sedikit mudah tersinggung. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Fanny Zhou. "Apakah kejadian ini mempengaruhi kamu?" Fanny Zhou berkata, "Lia, tapi tidak besar." Faktanya, pimpinan dinasti Zhou mengetahui teror Sander Ye dan Akademi Guanxuan karena kepercayaan terbesar dinasti Zhou saat ini adalah energi pedang di dinasti Zhou. Bisa dikatakan bahwa energi pedang itu adalah jimat pelindung keluarga kerajaan Zhou. Tetapi, orang-orang di bawah tidak mengetahui hal ini. Alasan lain kenapa dia mampu menindas seluruh dinasti Zhou adalah karena sekte dan keluarga teratas di dinasti Zhou mendukungnya. Seperti sekte Tao, Qi Tian, Perdana Menteri Yuan dan lain-lain. Ini adalah andalan dinasti Zhou yang sebenarnya. Sander Ye berkata, "Ini adalah beban yang berat." Fanny Zhou mengangguk sedikit. "Aku bisa melakukannya dengan baik." Sander Ye memandang Fanny Zhou yang menatap tegas. Sander Ye tersenyum, lalu meraih tangan Fanny Zhou. Dan keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. Fanny Zhou berkata, "Alasan kenapa aku mendelegasikan kekuasaan kepada saudara keempat aku adalah karena dia mewakili orang-orang yang keras kepala. Aku berharap dia dapat membantu aku menstabilkan mereka. Tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu serakah." Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku masih meremehkan keserakahan sifat manusia." Sander Ye berkata, "Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah orang-orang di sekitar aku." Fanny Zhou memandang Sander Ye. Dan Sander Ye berkata dengan lembut, "Kerabat di sekitar kita ini yang paling mudah tergoda. Karena mereka memiliki hubungan dengan kita. Jadi, banyak orang di bawah yang menjilat mereka. Beberapa institusi di akademi juga takut pada mereka. Justru karena itu, kalau mereka ingin melakukan sesuatu yang buruk, itu akan jauh lebih mudah daripada yang lainnya." Saat ini, dia memikirkan klan Tianlong. Kalau klan Tianlong bukan karena Maya dan dia, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Hati manusia terbuat dari daging. Kalau kerabat penguasa melakukan kesalahan, bagaimana mungkin tidak bias? Atau mungkin akan memberikan hak khusus kepada kerabat mereka dan membuat mereka kaya. Memikirkan hal ini, Sander Ye hanya bisa menghela nafas dengan suara rendah. Fanny Zhou berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengurus hal ini secara perlahan." Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Fanny Zhou, yang tersenyum dan berkata, "Biarkan aku menangani masalah sepele ini. Setelah beberapa saat, aku akan memanggil kepala berbagai peradaban dan kepala setiap keluarga untuk membahas masalah tersebut. Pada saat itu, kita akan membuat rencana rinci beberapa rencana, terutama tata kelola berbasis wilayah. Selama ini ditangani dengan baik.
Alam semesta yang sekarang kita kendalikan akan menjadi semakin kokoh. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Ini adalah arah strategis alam semesta Guanxuan kita saat ini. Prioritas utama adalah menstabilkan semua peradaban, semua keluarga dan sekte. Sederhananya, itu adalah distribusi kepentingan. Hanya dengan kepentingan yang cukup, maka keluarga, sekte, dan berbagai peradaban ini akan mengikuti kita." Sander Ye berkata, "Jangan terlalu baik dan berhati lembut. Jika kamu seharusnya kejam, kamu harus menjadi lebih kejam." Fanny Zhou mengangguk sedikit. Mengerti. Dengan cara ini, pasangan itu berjalan perlahan di bawah sinar bulan, mengobrol sambil berjalan. Di dunia surga, keluarga Long. Saat ini, leluhur keluarga Long, Lokar Long, sedang duduk di aula utama. Di depannya ada sekelompok tetua keluarga Long. Litar Long juga ada di antara mereka. Tetapi wajahnya sedikit pucat. Wajah Lokar Long sangat muram. Dia menatap Litar Long. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keturunannya yang tidak bermoral, Litar Long, akan menyinggung keluarga Chen dan dinasti Zhou. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Chen dan dinasti Zhou sebelumnya. Tapi sekarang, dia tahu, terutama dinasti Zhou ini, yang bisa dengan mudah menghancurkan seluruh keluarga Long sampai mati hanya dengan satu jari. Sekarang, dia hidup dalam kegelisahan setiap hari. Takut keluarga Chen atau dinasti Zhou tiba-tiba datang menuduh keluarga Long suatu hari nanti. Saat ini, Yunio Long, kepala keluarga Long, tiba-tiba berkata, "Leluhur, keluarga Chen dan dinasti Zhou." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula memandang Lokar Long dengan ekspresi sangat gugup. Lokar Long memasang wajah cemberut dan berkata dengan marah, "Ini semua salah putrimu." Yunio Long tidak berani berbicara. Litar Long juga menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Lokar Long berkata dengan muram, "Apakah itu keluarga Chen atau dinasti Zhou ini? Kalau mereka ingin membunuh kita, itu hanya masalah kata-kata. Aku sudah menghubungi seorang pengurus dinasti Zhou dan dia akan segera datang. Prioritas utama kita adalah membunuh pelakunya untuk meredakan amarah mereka." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Litar Long. Mendengar ini, semua orang di aula terkejut dan melihat ke arah Litar Long. Wajah Litar Long sepucat kertas, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak menyangka leluhurnya akan benar-benar menyerahkannya. Yunio Long, sang kepala keluarga Long di samping, buru-buru berkata, "Leluhur, bagaimana kita bisa mengeksekusi Litar? Dia juga ditipu oleh orang lain. Jadi dia melakukan itu. Hal ini, idiot." Lokar Long tiba-tiba berkata dengan marah, "Kalau kita tidak mengeksekusinya, bagaimana kita bisa menghilangkan kemarahan keluarga Chen dan dinasti Zhou?" Yunio Long berkata dengan suara yang serius, "Leluhur, saat ini, bahkan kalau Litar dieksekusi, keluarga Chen dan dinasti Zhou tidak akan melepaskan kita." Lokar Long menatap Yunio Long. "Bagaimana kalau setelah dia dieksekusi, kemarahan antara keluarga Chen dan dinasti Zhou hilang?" Yunio Long langsung menolak. "Tidak bisa." Lokar Long berkata dengan marah. Lancang. Saat dia mengatakan itu, aura menakutkan menyelimuti Yunio Long. "Apa kamu akan memberontak?" Yunio Long kewalahan dengan momentum ini. Tapi matanya sangat tegas. "Leluhur, Litar adalah putriku, dan aku tidak mengizinkan siapapun menyakitinya." Lancang. Lokar Long meraung lagi. Tekanan kuat keluar dari tubuhnya, dan kemudian langsung menekan Yunio Long hingga berlutut di tanah. Tapi Yunio Long tidak menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lokar Long. "Leluhur, kalau kamu mau tenangkan amarah keluarga Chen dan dinasti Zhou,
Kamu bisa menggunakan hidupku. Tapi tolong lepaskan Litar. Lokar Long berkata dengan marah. Hidupmu tidak ada gunanya, Litar Long. Dia menyinggung keluarga Chen dan dinasti Zhou karena orang yang tidak ada hubungan. Bodoh sekali. Kenapa kamu masih melindunginya? Kalau kamu tidak mau membunuhnya, aku yang akan bunuh dia. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Yunio Long. Lalu dia tiba-tiba berdiri. Dia menatap ke arah Lokar Long. Leluhur, aku ayah Litar. Siapapun yang menyentuh Litar, aku akan bertarung dengan dia. Pemberontak. Lokar Long sangat marah. Dan dia menamparkan Yunio Long dengan keras. Yunio Long memilih untuk melawan dan langsung meninjunya. Bang! Saat suara ledakan bergema, Yunio Long langsung terlempar. Dan akhirnya mendarat dengan keras di luar pintu. Beberapa darah muncrat dari mulutnya. Ini sama sekali bukan tindakan langsung. Di aula, semua orang kuat keluarga Long saling memandang dan tidak berani berbicara sama sekali. Biarpun Yunio Long adalah pemimpin klan, Lokar Long ini adalah leluhurnya. Litar Long dengan cepat berlari ke arah Yunio Long. Melihat Yunio Long yang berlumuran darah, dia gemetar. Ayah. Yunio Long menatap Lokar Long yang tergeletak di tanah. Karena kamu ingin melindungi si idiot itu, matilah bersamanya. Setelah itu, dia muncul tepat di depan Lokar Long. Tepat ketika dia hendak membunuhnya. Tidak jauh dari situ, seorang pria muda perlahan berjalan mendekat dengan seorang wanita berjubah naga. Bersambung.